Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 4 yang berbahagia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu, dan orang tuanya, bunda, ayah juga dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan ke surah selanjutnya di bab pertama. Baru sudah Al-Falaq sudah ya. Sekarang surah apa nih? Oh, baik. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, aku voice note artinya. Oh, boleh. Cuman Uspu tidak mewajibkan teman-teman voice note arti surah ini ya. Tidak eh, apa namanya menghafal artinya. Tidak mewajibkan, tapi teman-teman tetap menghafal artinya ini. Paham ya? Maksudnya Uspu tidak mengirimkan voice note teman-teman. Ayo teman-teman voice note kirim ke Uspu. Oh nggak usah. Tapi tetap kamu harus menghafal juga walaupun tidak dikirim ke Uspu. Paham ya? Sekali lagi, voice note arti tidak diwajibkan oleh Uspu. Akan tetapi, kamu harus tetap juga dihafal saja di rumah ya. Arti-arti surah Al-Falaq dan arti surah kedua ini apa? Tentang surah Al-Fil. Nah, baik. Kita tentang surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Pasukan gajah. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap pasukan gajah? Nah, nanti saya bahas nih, cakap nih. Ada apa Allah kepada pasukan gajah? Kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Bukankah dia menjadikan tipu daya? Bukankah Allah maksudnya ini? Allah menjadikan tipu daya mereka pasukan gajah itu sia-sia. Nah, cakap dibahas ya. Lalu ada apa yang terjadi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan burung ababil. Oh, burung namanya burung ababil. Lalu burung ababil ngapain? Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka, siapa yang merekanya nih? Burung ababil melempari mereka pasukan gajah dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Min sijil, sijil itu adalah neraka sijil. Hijaratim, berarti burung ababil mengambilkan batu dari neraka sijil. Bayangin batu dari neraka sijil dibawa oleh burung ababil dengan izin Allah. Lalu apa yang terjadi ketika sudah dilempari oleh burung-burung? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Na'udzubillah. Jadi begitu teman-teman. Pasukan gajah dilempari oleh burung-burung ababil dengan batu dari neraka sijil di bawah. Kemudian yang terjadi adalah pasukan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat ya daun-daun yang dimakan ulat? Subhanallah ya. Jangan sampai mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Sampai Allah kirimkan kita susah ngedengerin nasihat. Sampai Allah ntar kirim burung ababil ditempongin kamu. Kenapa sampai segitunya Allah tuh marah kepada pasukan gajah? Nah, kita bahas di sini. Pokok surah Al-Fil, kisah pasukan gajah yang mati diserang pasukan burung ababil. Ababil, ini kebanyakan huruf ini. Lihat hop. Oke, kedua. Nah, ini dia. Kenapa Allah tuh mengirimkan burung ababil kepada pasukan terus buat melemparin pasukan gajah? Karena pasukan gajah ini ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah yang dihancurkan. Itu.
Siapa yang memimpin nama rajanya? Rajanya namanya Abraha. Abraha. Nama rajanya adalah Abraha. Nah, pada tahun ini disebutlah tahun gajah. Nah, tahun gajah ini, jadi kalau kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun tersebut terjadinya pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Kemudian pada tahun itu lahirlah Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah, kemudian Allah mengirimkan burung ababil dan membawa batu dari neraka Sijil. Gitu teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badan-badan gajah tersebut semuanya seperti daun yang dimakan oleh ular. Nauzubil. Gitu teman-teman. Dan pada tahun tersebut lahirlah Nabi kita, panutan kita, Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kedua, Ka'bah adalah tempat suci dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat suci. Apakah kita sholat menyembah Ka'bah? Tidak. Tapi kita sujud di Ka'bah, Pak Ustaz. Itu menghadapnya supaya semua itu serentak menghadap ke Ka'bah. Ini ada yang nanya nih. Waktu masih tatap muka itu ada yang nanya, Pak Ustaz, apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak, kita menyembah Allah. Kenapa kita sujud di depan Ka'bah? Menghadapnya biar sama seluruh dunia menghadap, mengarahkan kepada Ka'bah. Gitu teman-teman. Ya. Dan Ka'bah ini adalah tempat suci. Tempat suci. You know, kamu tahu nggak sih? Para peneliti mengatakan bahwasanya pesawat itu tidak terbang di atas Ka'bah. Allahu a'lam. Kenapa itu yang terjadi? Ya. Ada gambar apa itu? Yang ketiga, pokoknya apa? Tipu daya manusia tidak akan dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Lihat Raja Abraham. Raja Abraham, punya pasukan gajah, keker semuanya, tapi ingin menghancurkan Ka'bah itu kan cuma hanya kotak gitu ya. Tapi nggak bisa. Ya, bahwa kita tuh bisa ngancurin Ka'bah. Kita tuh bisa. Sedangkan tipu daya mereka itu tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak teman-teman juga sama, lihat ada gambar di sini nih. Ada anak yang sedang dimarahi oleh orang tuanya. Bukan dimarahi ya bahasanya teman-teman, sedang dinasehati oleh orang tuanya, tapi anaknya itu marah-marah. Coba lihat tuh. Ini kan gambaran. Nah, itu dia. Jika kita sedang dinasehatin, dengerin sama orang tua ya. Jangan sampai melototin gitu. Iya. Ya, Bu. Tidak mengulang lagi. Gitu. Kedua, apalagi nih contoh tipu daya manusia. Nah, ini dia nih. Kita nggak boleh membuli teman orang lain. Teman-teman ya. Teman kita sedang apa nggak boleh dibully, nggak boleh diejek-ejek. Jangan diejek-ejek ya. Jangan sampai di ngejek teman kita, nggak boleh. Ini nggak baik. Ya, kita nggak tahu nanti udah besarnya nih anak kita jadi apa. Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba yang anak-anak yang dibully ini jadi dokter. Nah, kalian berobat sama dia. Nah, gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Akhir, nah ini dia, sombong. Abraha punya nih. Sombong. Abraha yang punya. Sombong ya teman-teman ya. Sini Usput juga ambil dari buku teman-teman semua. Abraha. Abraha itu sombong sekali dia. Alah, cuma Ka'bah doang kecil. Gajah juga. Hancur. Tapi endingnya, terakhirnya ceritanya itu tidak ngirimin burung. Burung gajah lawan burung. Burungnya nggak satu, berbondong-bondong. Banyak. Bawahnya batu neraka. Ya, makanya teman-teman semuanya, janganlah kita menjadi anak yang sombong, membuli sama orang lain, ngatain teman kita, mencemooh teman kita, dan melawan orang tua. Sampai kekuasaan Allah itu, ya sampai kekuasaan Allah menindak kita. Kita udah ngelawan sama orang tua, nanti kita jadi susah belajar. Kita sudah membuli teman kita, malah kita nanti dibully sama orang lain ya.
Baik, teman-teman. Alhamdulillah selesai materinya pada hari ini. Perhatikan lagi ayat-ayatnya, arti-arti per ayat. Nah, jadi kita tentang surah Al-Fil, di mana ada pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah, dan tahun itu adalah tahun dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Burung apa yang menyerang pasukan gajah? Namanya burung ababil. Bawa apa? Bawa batu dari neraka Sijil. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka seperti daun yang dimakan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe YouTube Usput dan di komen. Doain Usput juga. Doain di bawah ya, komen-komennya doain aja buat Usput. Mudah-mudahan semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.